Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, atas kasih dan karunia-Nya, kita diberikan kesehatan dan kesempatan hingga pada hari yang berbahagia ini dapat merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Adapun susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, kedua ibadah, ketiga sambutan, keempat penyerahan bingkisan Natal, kelima tukar kado, keenam istirahat, dan ketujuh penutup. Kita masuk acara yang kedua, ibadah. Baik, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita datang menghadap ke hadapan Tuhan dalam ibadah Natal PWGT Jemaat Keramat. Pada mulanya Allah menciptakan manusia dan alam semesta. Sungguh amat baik. Semuanya berada dalam keadaan damai sentosa. Akan tetapi dosa telah merusak kedamaian itu. Manusia dikuasai kejahatan, kekejaman, kekerasan, kelaliman, keangkuhan, dan keserakahan. Manusia semakin jauh dari Allah. Kehidupan semakin jauh dari kedamaian. Dunia merana bagaikan tubuh yang tergerogoti oleh virus yang mematikan. Ya, kehidupan sedang terancam oleh kehancuran dan manusia terancam kematian. Namun Allah Maha Pengasih, Ia tidak rela manusia dan dunia ciptaannya binasa karena dosa. Ia mengutus putranya yang tunggal untuk menjumpai manusia, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersyukur dan bergembira, sebab Allah telah melawat umatnya. Sesungguhnya Raja Damai sudah datang. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua
menyanyikan Mars PWGT. Jemaat disilakan duduk. Kini dan di sini kita berjumpa kembali dalam sebuah persekutuan dan kebersamaan. Sebagaimana layaknya satu keluarga, kita berkumpul dalam satu asa dan kerinduan merayakan sebuah peristiwa bersejarah, yakni kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Raja Damai. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Mari kita bersyukur, mari kita bersuka cita menyambut kedatangannya. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyanyi selamat-selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Natal PWGT saat ini ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turunlah atas kamu sekalian.
dan bagimu juga. Disilakan duduk kembali. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah, dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus, masyurkanlah. Hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Berita nubuatan diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Berita penggenapan Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari
Natal berarti Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah yang maha tinggi berkenan menjumpai manusia dalam keberdosaan dunia ini. Allah kita tidak sibuk sendiri dengan kemuliaannya. Untuk itu mari kita berikan hati kita sebagai tempat kehadirannya. Tuhan, kami membuka mata untuk melihat kemuliaan-Mu dan juga menemukan kemuliaan-Mu di wajah sesama kami. Kami membuka telinga untuk mendengar suara-Mu dan juga mendengar keluhan sesama kami. Kami membuka tangan untuk memberi persembahan padamu dan juga belajar berbagi dengan sesama kami. Kami membuka mulut untuk memuji-Mu dan juga menguatkan serta menghibur sesama kami. Kami membuka hati untuk menerima-Mu dan mempersembahkan cinta kami bagi perdamaian, karena Engkau telah mengasihi dan mendamaikan kami. Tuhan, kami prihatin ketika persaudaraan dan semangat kekeluargaan semakin hari kian memudar, disingkirkan oleh penonjolan diri dan keakuan karena harta dan materi. Kami prihatin ketika menyaksikan maraknya tindakan kekerasan terus terjadi, terutama kepada anak dan perempuan, tanpa perlindungan dan penegakan hukum yang memadai. Kami prihatin ketika semakin banyak keluarga yang retak dan tidak sanggup untuk bertahan menghadap godaan dan beban hidup yang semakin berat. Tuhan, kuatkanlah kami untuk selalu memandang wajah-Mu, selalu merindukan kehadiran-Mu, dan mengupayakan sebuah tatanan kehidupan yang penuh damai, keadilan, dan persaudaraan. Ampunilah kami, sebab kami ini orang berdosa. Saudara-saudara, Allah telah mendamaikan dirinya dengan kita dengan tidak memandang dosa kita. Karena itu marilah kita bersyukur sebab Allah itu baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang
tiba saatnya kita akan menyalakan lilin, dan Bapak Ibu yang saya sebut namanya supaya berdiri dan maju ke depan. Penyalaan lilin yang pertama yaitu pelayan firman Bapak Pendeta Amos Patadungan, PMG Bapak Manuel Mukson, Komisi OIG Ibu Pendeta Yulia Tangalayu, mungkin diwakili dengan Ibu Berta, Penasehat PWGT Ibu Ludia Bura, mewakili lansia Ibu Dina Lise, Ketua PWGT Dimisioner Ibu Anita Bija, Ketua PWGT terpilih Ibu Reti Talama, dan dari masing-masing koordinator sektor, dari Walang Ibu Reni Ruru, Sukapura Ibu Wiwi Tapi, dari Semper Ibu Elis Tandiontong, dari Kebun Baru Ibu Luciana Upa, dan juga dari masing-masing OIG yang mewakili kalau ada, dari PKB, dari PPGT, dan dari SMGT. Kepada Bapak Ibu yang saya sebut namanya untuk maju ke depan. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia
kembali. Tolong lampunya dinyalain. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan menghayati berita Natal yang sebentar kita akan baca dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Tapi sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sore ini di rumahmu yang kudus ini, bersama ibu-ibu PWGT Jemaat Keramat, kami kembali merayakan Natalmu, merayakan hari kelahiranmu yang datang ke dalam bumi ini melawat kami manusia. Saat ini kami mau mendengarkan lagi berita Natalmu yang sebentar kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Ya Roh Kudus, bimbing kami semua agar kami dapat memahami dan mengerti setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami. Dan berfirmanlah, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Putra Natal, kami berdoa. Amin. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu.
Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelius menjadi raja di Yudea, bangkitlah Herodes. Saya ulang. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelius menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak dan ibu-ibu PWGT yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Selamat merayakan kembali hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita di kota Daud. Natal yang kita rayakan setiap tahunnya pada bulan Desember tentu mengingatkan kita kembali pada satu peristiwa agung yang luar biasa yang pernah terjadi lebih 2000 tahun yang lalu di sebuah kota mungil, Bethlehem, di tanah Yudea, di mana Allah datang melawat umat manusia melalui kelahiran Sang Bayi Kudus, yaitu Yesus Kristus, pribadi Allah yang kedua dalam Allah Tritunggal. Pada waktu kelahirannya ada berbagai tanggapan yang muncul. Ada berbagai respon dan tanggapan yang muncul dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ada orang-orang yang bersuka cita, bahkan datang menyembah Sang Bayi Kudus itu. Pada waktu itu, semua anak-anak lelaki di bawah umur 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya dibunuh atas perintah Herodes. Bapak dan
ibu-ibu PWGT yang saya kasih dalam Tuhan. Karena demi mempertahankan kekuasaan, Herodes dengan brutal merampas hak hidup anak laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya. Karena Herodes merasa terancam kedudukannya, merasa terancam statusnya, akan diambil alih oleh orang lain, maka muncullah niat jahat dari sang raja, sehingga ia bertitah untuk menghabisi semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya di bawah umur 2 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu banyak orang, ya kalau tidak banyak, pastilah ada. Tentu banyak orang yang berkelakuan seperti Herodes. Demi mempertahankan kedudukan dan jabatan, ia berani menghabisi dan mengorbankan orang lain. Tapi saya yakin di jemaat keramat di sini tidak ada ya. Demi untuk mempertahankan kedudukan, status, lalu secara brutal seperti Herodes berani mengorbankan orang lain. Tapi Bapak dan Ibu-ibu, walau Herodes berniat jahat untuk membunuh bayi Yesus, tetapi Herodes tidak bisa menggagalkan rencana Allah untuk melaksanakan karya penyelamatan Allah di bumi ini melalui sang bayi Natal yang kudus itu. Karena itu, lewat mimpi, malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dan berkata, "Bangunlah." Tema perayaan Natal kita pada hari ini. "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes mencari bayi kudus itu untuk membunuhnya." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan Yusuf di sini di dalam mendengar perintah malaikat Tuhan membuat bayi Yesus selamat dari rencana jahat pembunuhan Herodes. Ketaatan Yusuf dalam tidak hanya mendengar tetapi juga memfollow up apa yang malaikat Tuhan katakan kepadanya, membuat rencana Tuhan, rencana Allah terus berlanjut. Sekalipun sang bayi Natal itu berada dalam ancaman untuk hendak dibunuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani setiap hari
mungkin sering juga berada di dalam berbagai-bagai ancaman. Tetapi bila kita taat mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya, sama seperti Yusuf taat mendengar apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, maka sekalipun kita berada di dalam berbagai-bagai ancaman, Tuhan pasti di sana memberi petunjuk, memberi solusi, memberi jalan keluar kepada kita, sehingga kita pun juga bisa ikut selamat. Menyingkir atau menghindari ancaman bahaya seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf untuk membawa sang bayi kudus bersama dengan istrinya ke Mesir. Itu bukanlah cara yang tidak benar. Justru dalam pengajaran Alkitab, Yesus seringkali mengajarkan hal-hal seperti itu. Artinya, ketika ada orang yang bermaksud tidak baik terhadap diri kita, ketika ada orang yang bermaksud mencelakai kita, mempermalukan kita, solusi yang ditawarkan oleh Yesus adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ini bisa diartikan dengan perintah seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tadi, dengan pergi menyingkir ke Mesir. Artinya menghindari persoalan, menghindari masalah. Oleh karena itu, menyingkir atau menghindari ancaman bahaya itu adalah amanat firman Tuhan. Karena itu, ketika kita berada di dalam sebuah masalah, apakah itu masalah karena kita diancam, masalah karena hal-hal yang tidak mengenakan, kita tidak perlu tinggal bertahan, pasang dada atau pasang kuda-kuda, melawan. Tetapi yang diajarkan kepada kita adalah tinggalkan ancaman itu. Menyingkirlah ke Mesir. Artinya di sini kita tidak perlu benturan dengan kejahatan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, ini kan Tuhan, kenapa harus menyingkir? Hal yang paling gampang untuk dilakukan Tuhan adalah bukan Tuhan yang menyingkir,
Tetapi singkirkanlah orang yang jahat itu. Ya, pertanyaan itu benar. Tuhan kan Maha Kuasa. Kenapa bukan Herodes yang dibunuh saja oleh Tuhan dengan cara Tuhan? Kenapa bukan Herodes saja yang disingkirkan Tuhan? Kenapa mesti harus Tuhan yang harus menyingkir pergi? Apa yang dilakukan oleh Yusuf untuk membawa atau menyingkirkan bayi Natal itu ke Mesir adalah bagian dari sebuah pengajaran yang di kemudian hari pun juga akan diajarkan oleh sang bayi Natal itu. Kalau Herodes hendak melakukan pembunuhan, bahkan sudah melakukan pembunuhan, lalu Tuhan membalasnya dengan membunuh, itu bukan sebuah ajaran yang baik. Itu bukan sebuah ajaran yang elok. Walaupun Tuhan mampu dan bisa melakukan hal itu terhadap Herodes, tetapi itu tidak dilakukannya. Karena Allah memandang bahwa itu adalah perbuatan yang sama saja jahatnya dengan Herodes. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Tadi dalam kata-kata sebelum lilin dinyalakan, Allah datang ke dalam dunia ini untuk memproklamasikan cinta kasih dan perdamaian di antara manusia. Tapi kalau kejahatan harus dibenturkan dengan kejahatan, itu bukan cara kasih, tetapi justru akan membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, yang ditempuh oleh Tuhan bukan cara-cara brutal seperti yang dilakukan Herodes, tetapi dengan tuntunan malaikat Tuhan, Yusuf diminta untuk bangun, ambil anak itu dan bawa istrimu ke Mesir. Artinya menghindari kejahatan. Menghindari kejahatan itu bukan menunjukkan kekalahan. Ya memang kalau anak-anak manusia, kalau ada orang yang jahati kita, lalu kita diam saja, dipukuli, dihantam, bahkan pergi, itu pasti orang katakan, hai, wanita elas sunanna atau baineta elas sunanna. Artinya penakut. Itu pandangan manusia. Tapi yang mau diajarkan oleh sang bayi Natal yang kudus ini adalah bagaimana merangkul, bagaimana mewujudkan kasih dan pendamaian di antara manusia. Karena itu di kemudian hari ia mengajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah solusi yang ditawarkan oleh Tuhan ketika sang bayi Natal itu terancam oleh Herodes. Ia pergi meninggalkan
Yerusalem, Bethlehem, ke Mesir. Sehingga genaplah firman Tuhan yang dinubuatkan oleh para nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Itulah cara Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu PWGT yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yusuf ini adalah sebuah contoh dan teladan yang baik bagi kita. Ketaatan Yusuf di dalam mendengarkan perintah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya di dalam mimpi, itu adalah sebuah kebaikan. Andai kata Yusuf tidak taat dan ia tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan, ya mungkin ceritanya lain. Tapi karena Yusuf taat, maka Tuhan memberikan solusi, jalan keluar. Sehingga bayi Natal yang terancam akan dibunuh, sama seperti anak-anak di bawah umur 2 tahun oleh Herodes, tidak terjadi seperti yang diinginkan oleh Herodes. Menghindar atau menjauhkan diri dari kejahatan itu bukanlah sebuah kekalahan. Ingat dan dengarkan itu. Menghindar dan menjauhkan diri dari kejahatan itu bukanlah sebuah kekalahan. Dan kalau Tuhan memerintahkan kepada Yusuf untuk menyingkir ke Mesir, itu bukan sebuah kekalahan Tuhan terhadap Herodes. Tetapi begitulah cara Tuhan untuk memberi solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Karena itu dikatakan nanti atau tunggu setelah Herodes mati, baru engkau kembali ke Israel. Dan benar, setelah Herodes mati, maka kembalilah keluarga kudus itu. Yusuf bersama dengan istri dan sang bayi Natal kudus itu kembali ke tanah Israel. Namun sekalipun Herodes sudah mati, tetapi yang menggantikan itu adalah generasinya yang punya tabiat yang sama dengan ayahnya, Arkelaus. Dan karena itu ia tetap bersembunyi di suatu tempat yang disebut dengan Nazaret. Karena itulah Nazaret disebut sebagai tempat di mana Yesus itu dibesarkan. Dan sekaligus menjadi simbol bagi siapapun yang mengikuti Yesus. Karena Yesus disebut sebagai orang yang berasal dari Nazaret. Dan karena itu orang-orang yang mengikuti Yesus digelar dengan sebutan Nasrani. Nasrani itu
dari kata Nasar. Sehingga apa yang direncanakan oleh manusia dengan niat jahatnya tidak terwujud menjadi sebuah kenyataan. Karena kejahatan dijawab dengan kebaikan. Karena kejahatan direspon dengan kebaikan. Nah, makna Natal untuk kita dalam perayaan Natal, ibu-ibu PWGT Jemaat Keramat saat ini, bangunlah. Artinya beranjaklah dari apa yang sedang kita hadapi, yang sedang mengancam kita. Jangan tetap bertahan, pasang dada, pasang kuda-kuda. Karena itu bukan solusi. Bukan jalan keluar yang ditawarkan oleh Yesus, oleh Tuhan. Dalam menjalani kehidupan keseharian kita, kadang-kadang kita dipertemukan dengan berbagai macam tantangan dan masalah. Solusinya, jangan lawan masalah. Jangan lawan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi hindarilah, bangunlah, dan pergilah menyingkir. Itu bukan sebuah kekalahan, tetapi itu adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh Tuhan untuk kemudian memperoleh yang menjadi tujuan dari PWGT, damai sejahtera. Damai sejahtera untuk keluargamu. Damai sejahtera untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan damai sejahtera untuk semua. Itu tujuan dari PWGT. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merespon Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Saat ini kita patut bersyukur, mensyukuri perkenaan Tuhan yang mengingatkan kita kembali betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan mencintai kita, sehingga Ia mau turun tahta, datang ke dalam dunia ini, melawat kita yang berdosa. Ia ingin supaya kita mengikuti tabiatnya, bukan mengikuti tabiat Herodes. Karena demikianlah solusi yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Ia datang memproklamasikan dirinya ke dalam dunia ini untuk menawarkan cinta kasih dan perdamaian di antara kita. Amin. merespon firman Tuhan yang kita baru dengar,
kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan persembahan yang akan kita jalankan pada sore hari ini ada 3. Persembahan yang kedua, hundi yang kedua, yaitu RBM yang diperuntukkan untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus yang akan dikirim ke pusat. Dan yang ketiga, ada persembahan syukur ulang tahun yang ada di depan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para majus dari timur datang dengan persembahannya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Lalu apakah yang akan kita persembahkan kepada Dia Sang Juru Selamat kita? Tuhan, pada diri kami tidak ada emas, mur, dan kemenyan yang dapat kami berikan sebagai persembahan kepadamu. Akan tetapi kami hendak mempersembahkan hati kami, komitmen dan keputusan kami untuk mengabdi dan melayani sesama, seperti yang Kau teladankan bagi kami. PKJ 72. Sebelum kita menjalankan pundi, ada sedikit video dari RBM, kita akan menyaksikannya. Iya, ini adalah sekilas video tentang anak-anak yang ada di RBM ya ibu-ibu. Anak-anak yang berkebutuhan khusus yang merupakan binaan dari pengurus pusat PWGT yang setiap tahun kita dukung melalui persembahan untuk RBM. Mohon dukungan dari kita semua melalui pundi 2 pada saat ini untuk pembinaan yang diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang kita saksikan sekarang ini. Jadi mohon perhatian kita semua, ini anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan dukungan dari kita semua. Salah satunya untuk membayar tenaga didik di sekolah ini. Rehabilitasi bersumber daya masyarakat, RBM.
Itu sedikit pengantar dari video anak-anak kita yang berkebutuhan khusus yang perlu kita dukung pada saat ini. Kita angkat pujian dari PKJ 72. Siapa gerangan sang raja yang lahir, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus lampir, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai pembawa terang abadi, sekarang lahir, surga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi yang kudus, engkaulah Raja damai, benci kau ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan pujian dari PKB dan akan dilanjutkan dengan PWGT dan seterusnya Kolintang. Kepada PKB disilakan.
Terima kasih pujian dari PKB. Kita akan mendengarkan pujian dari PWGT.
Tuhan dimuliakan melalui paduan suara PWGT. Dan kita akan mendengarkan persembahan dari Kolintang. Silakan. Holy night, the stars so brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till it appeared and the soul fell its word. A thrill of love, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till it appeared and the soul fell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees,
Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan, dalam perayaan Natal bersama PWGT Jemaat Keramat saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah datang melawat kami, membawa kami dari kehidupan yang gelap masuk ke dalam terang bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah kami rayakan Natalnya hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Mampukan kami agar kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang kami rayakan Natalnya saat ini akan terus kami pegang teguh sebagai hadiah yang cuma-cuma bagi kami, tanpa berbuat dan melakukan apapun terhadap Tuhan. Tuhan telah mengasihi kami dan mau menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus mensyukuri kebaikan Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami melalui kelahiran Sang Juru Selamat di dalam seluruh seluk-beluk kehidupan kami, dalam kesetiaan dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam perayaan Natal bersama PWGT saat ini kami sudah boleh mendengarkan lagi berita Natal yang telah meneguhkan kami bagaimana seharusnya kami bertindak dan berbuat ketika kami sedang berada di dalam berbagai ancaman. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menguatkan kami dan membimbing kami terus untuk selalu berjalan dan taat kepada perintah firman-Mu, sama seperti hamba-Mu Yusuf telah melakukan apa yang Engkau telah perintahkan kepadanya dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, khususnya dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami sebagai kaum perempuan di segala tempat, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan kami di dalam gereja Tuhan, dan terlebih khusus di dalam rumah tangga bersama dengan keluarga kami. Tuhan, mampukan kami untuk terus mempedomani amanat firman-Mu kepada kami semua. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan solusi, jalan keluar terhadap berbagai macam masalah, persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami sebagai kaum perempuan, baik sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak-anak kami. Tuhan, mampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melayani anggota-anggota keluarga kami sebagaimana panggilan kami untuk melayani. Bapa di sorga, kami berdoa untuk ibu-ibu PWGT yang boleh bersuka cita merayakan Natal bersama pada saat ini. Tuhan berkati mereka semua, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bersama dengan keluarga.
bersama dengan suami dan anak-anak, bahkan cucu-cucu. Berkati pengurus PWGT yang di demisioner dalam menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Pasca mereka melaksanakan tugas dan pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka selama kurang lebih 3 tahun. Tuhan yang memberikan pelayanan, pekerjaan. Tuhan jugalah yang menuntun mereka untuk selalu berbuat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Dan kami bersyukur, berterima kasih oleh tuntunan Tuhan. Dengan suka dan duka menjalani kehidupan dalam pelayanan, mereka boleh berada di penghujung masa tugas mereka. Biarlah apa yang mereka telah buat dan lakukan akan diteruskan oleh pengurus yang terpilih untuk 3 tahun ke depan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil mereka untuk menjadi pengurus di dalam organisasi PWGT Jemaat Keramat. Tuhan jugalah yang akan memperlengkapi mereka untuk melayani Tuhan dengan baik, dengan kesungguhan hati, menurut ketaatan pada firman-Mu. Bapa di sorga, kami percaya ya Tuhan, Engkau akan membangun kehidupan persekutuan kaum ibu di Jemaat Keramat di sini lebih baik lagi ke depan. Melalui persekutuan yang Tuhan telah bangun bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, ibu-ibu PWGT Jemaat Keramat. Tuhan berkati semua anggota keluarga kami, memberkati suami kami, memberkati anak-anak kami dalam seluruh keberadaan hidup mereka masing-masing. Menjadikan suami kami sebagai suami yang baik, yang mampu mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah keluarga kami dengan penuh tanggung jawab. Memberkati anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi kami, baik dalam pekerjaan rumah tangga atau dalam studi dan pendidikan mereka. Tuhan, kami mohon Engkau membangun mereka dengan kuasa kasih-Mu, agar semua anak-anak kami akan terbangun dan terpelihara dengan firman-Mu, untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang setia dan taat kepada perintah Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk turut mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Baik ibu-ibu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah, maupun kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah perayaan Natal bersama dengan PW saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, sehingga ketika kami pulang sebentar, kami pulang membawa berkas-berkas firman-Mu dengan penuh sukacita, dan terus menghayati kelahiran Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas ruang dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk menyatakan persembahan syukur kami, sama seperti para Majus membawa yang terbaik bagi Tuhan. Inilah persembahan kami. Tuhan terima, Tuhan berkati, baik untuk pelayanan di tengah-tengah persekutuan kaum ibu, maupun untuk pelayanan bagi anak-anak kami yang berada
di dalam keterbatasan, baik fisik maupun mental. Tuhan, biarlah semua yang telah diberikan akan dijadikan sebagai sarana demi untuk melayani. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami semua dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ini doa kami, permohonan dan harapan kami. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Sang Bayi Natal, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ibu-ibu silakan berdiri. Muliakanlah. Bagi orang
Sesungguhnya Allah telah menjumpai kita melalui kelahiran Yesus Kristus, dan kita akan berjumpa dengan Allah di dalam dan melalui perjumpaan dengan sesama, pelayanan, karya dan kerja kita. Maka pergilah, jadilah lilin-lilin perdamaian di tengah dunia yang penuh kebencian, syarat dengan kekerasan dan permusuhan ini. Tuhan, inilah kami, pakailah kami membawa terang di mana ada kegelapan, membawa sukacita di mana kegelisahan, membawa penghiburan di mana ada duka cita, serta membawa damai di mana ada permusuhan, agar semua orang dapat berjumpa dengan Allah dalam kedamaian dan kasih Allah yang sejati. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita angkat pujian Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat kita sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Silakan duduk kembali. Demikianlah rangkaian ibadah Natal PWGT Jemaat Kramat pada sore hari ini. PWGT Jemaat Kramat mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2023. Kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Sekali lagi, jayalah PWGT. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos Patadungan atas firman yang diberikan dan kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam ibadah perayaan Natal PWGT sore hari ini. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yang ketiga sambutan. Ketua PWGT dengan penuh kasih
Ibu Evi Patadungan untuk memberikan kata sambutan. Shalom. Mana tikaru uduk mukomi. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Apa kabar? Ada sukacita hari ini? Amin. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Jaya lah PWGT. Aku sang alami uli komi ambe. Salam PKB. Wih, luar biasa. Yang kami hormati PMG Jemaat Keramat, Bapak Pendeta Amos, penasehat PWGT Jemaat Keramat, dan juga para undangan dari unsur OIG. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak-Bapak sudah boleh hadir. Ya, kami mengundang juga SMGT dan PPGT, tapi ada PPGT juga hadir saat ini membantu kita, baik secara pianis dan juga multimedia. Terima kasih. Kita bersyukur dan memuji nama Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan dan semangat sehingga kita dapat melaksanakan program kerja terakhir dari kepengurusan PWGT periode 2020 sampai 2022, yaitu ibadah perayaan Natal PWGT Jemaat Keramat tahun 2022 yang boleh terlaksana pada hari ini. Terpujilah Tuhan yang telah mengutus hambanya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah menyampaikan berita sukacita Natal pada saat ini tengah-tengah ibadah kita. Juga ucapan syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada segenap Bapak Ibu yang telah berpartisipasi melalui doa dan dana sehingga ibadah perayaan Natal PWGT Jemaat Keramat saat ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih pula kepada kita semua yang boleh hadir pada saat ini untuk bersama-sama menikmati sukacita Natal. Kami selaku pengurus PWGT Jemaat Keramat sangat mengucap syukur dan di dalam perjalanan pelayanan kita semua, kita tetap dalam tuntunan dan campur tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa sukacita Natal Kristus pun akan senantiasa memberikan semangat bagi kita untuk senantiasa bangun dan berjalan di dalam terang Kristus dalam kehidupan kita melalui pekerjaan dan karya nyata kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebentar ya, setelah selesai ibadah saat ini, kita akan bersama-sama hadir berbagi rasa, berbagi duka bersama dengan keluarga terkasih kita atas meninggalnya salah seorang anggota PWGT yang kekasih. Dengan hormat saya sebut namanya almarhumah Ibu Ripka Siapa Banggai. Telah meninggalkan kita semua dan rencana keluarga akan memakamkan jenazah pada esok hari. Ya, jadi selesai ibadah siang ya Pak Pendeta. Atau bagaimana pengaturan ya, kita akan tunggu informasi saja nanti setelah ibadah duka malam ini. Ya, sesungguhnya sangat berat hati ya, kerinduan kita untuk bisa hadir bersama-sama, akan tetapi kita juga punya jadwal yang sudah diatur beberapa bulan ke belakangan ini, yaitu ikut ibadah di Klasis Pulau Jawa. Seperti itu. Jadi dalam sukacita Natal dan HUT PWGT justru kita merasa duka, ya, merasa ditinggalkan, sangat kehilangan oleh salah satu anggota PWGT yang kita kasihi, Oma Ripka Banggai. Tuhan kiranya menghibur segenap keluarga. Informasi kepada kita semua bahwa besok ya kita tidak gabung HUT hari ini karena memang belum waktunya HUT. HUT baru besok ya, tanggal 4 Desember, berjatuh di hari Minggu. Jadi minta maaf ya, baju ini kita akan pakai lagi besok. Ya, pulang nanti kalau bisa bagaimana caranya supaya tidak terlalu
kusut mungkin besok ya. Karena memang tata kerja yang atur, minta maaf. Bukan saya yang atur atau bukan pengurus yang atur, tetapi memang sudah tata kerja. Di dalam pasal 12 ya, tentang atribut PWGT, baju kerja ini dipakai pada saat Natal PWGT, HUT PWGT, persidangan PWGT, ataupun kegiatan apapun yang memang membawa nama PWGT di situ. Apalagi besok memang hari besarnya PWGT juga. Jadi mohon maaf setahun sekali jika begini. Kita mau mundur harinya Natal ini susah, ya karena minggu depan itu berturut-turut PPGT dan sekolah minggu. Pasti mereka akan juga pakai gedung ini untuk latihan, persiapan dan sebagainya. Selanjutnya lagi jemaat. Jadi mohon maaf, kita akan pakai kembali baju kita besok ya. Khusus buat ibu-ibu majelis, ya terima kasih kesempatan kita boleh melayani besok. Alangkah melongan lagi Mak Bayu tos kaki besok untuk angkat pelayanan. Tapi seperti yang kita saksikan saat ini, selendang dilepas pada saat mengangkat tugas, ya seperti itu. Supaya stola yang dipasang, bukan selendang. Untuk pada saat pelayanan, kita akan tiup lilin bersama dan tok misa lagu kebangsaan kita, lagu Mars. Karena besok latar ibadahnya bahasa Toraja, kok kita akan nyanyikan dalam bentuk bahasa Toraja. Sudah ada kami share di grup PW, di grup pengurus. Lagu itu kami ikuti dari Mars memang yang sudah dibuat oleh si pencipta almarhum Bapak Saraan, ya. Jadi seperti itulah kurang lebih cara menyanyikannya. Jadi kita akan perkenalkan, selama ini mungkin sudah di luar kepala ini bahasa Indonesia, supaya besok kita kuasai lagi bahasa Toraja, ya. Dan akan diiringi oleh musik kolintang, ya. Jadi semangat ke masih yang pakai Om Itele? Oke deh. Iya, dan jangan lupa, wah Sukapura sudah lapor itu. Sukapura sekian Mbak Pau. Terima kasih Sukapura. Boleh per orang ya, boleh per sektor, bebas. Yang penting kita bersuka cita menikmati hari ulang tahun PWGT yang keberapa? 56, betul sekali, 56 tahun besok. Baik, ya untuk ibadah sore harinya, kita akan bergabung dengan Jemaat Galaksi, PWGT Galaksi. Namun minta maaf memang masih karena masih Corona masih tetap ada sampai saat ini, jadi ada pembatasan kehadiran 10 orang per jemaat. Dan yang 10 orang itu harus ikut menyanyi paduan suara yang sudah dikelompok-kelompokkan. Jadi kita masuk di grup A bersama dengan jemaat kota, dan ada sekitar, kalau saya tidak salah ingat, ada 6 lagi jemaat yang akan sama-sama kita menyanyi. Jadi 10 orang per jemaat itu akan digabung untuk bersama-sama dengan beberapa jemaat menyanyikan lagu yang tadi. Itu baru kami latih 2 kali, jadi mohon maaf kalau hasilnya seperti itu ya. Ya jadi ya mudah-mudahan besok pada saat digabung ya tertutupilah kelemahan-kelemahannya. Ada sukacita untuk membawanya bersama-sama dengan teman-teman jemaat yang lain, seperti itu. Jadi kami bersyukur, terima kasih kehadirannya ya, paduan suara dari atau vokal group dari PKB. Terima kasih persembahan pujiannya, luar biasa, terima kasih. Dan juga kebersamaan kita semua dalam paduan suara PW, kolintang, semuanya. Tuhan Yesus memberkati, doakan kehadiran kita semua. Ini doa, ini semua yang merupakan penyampaian dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jayalah PWGT, damai di hati. Terima kasih atas kata sambutan dari Ketua PWGT. Untuk kata sambutan kedua adalah dari Ketua PMG, kami mengundang Bapak Pendeta Amos Patadungan untuk memberikan kata sambutan. Ya, singkat saja karena sebentar ada ibadah kedukaan. Intinya di sini kita bersyukur bahwa ibu-ibu PWGT sudah boleh
meluangkan waktunya untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Perayaan Natal sore ini adalah perayaan Natal yang pertama di Jemaat Keramat. Sebelum perayaan Natal ya dari OIG yang lain dan juga dari jemaat. Dan kita bersyukur semua ibu-ibu yang hadir di sini antusias mengikuti dan merayakan perayaan Natal secara bersama-sama pada saat ini, walaupun lagunya tadi sedikit mengganggu telinga saya. Ya, saya jujur katakan, ya mungkin karena kurang latihan. Ya, jadi saya berharap ke depan supaya ibu-ibu lebih tampil bagus lagi, maka segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Ya, terima kasih untuk semua, terima kasih untuk pengurus yang sudah boleh melaksanakan perayaan Natal pada saat ini, dan terima kasih semua yang sudah terlibat di dalamnya, oma-oma, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk Pak Pendeta Amos. Kemudian untuk acara selanjutnya, yang keempat, penyerahan bingkisan Natal. Dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Pendeta Amos Patadungan untuk maju ke depan. Yang kedua, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Untuk bingkisan Natal akan diserahkan oleh penasehat PWGT, Ibu Ludia Bura. Bingkisan Natal kedua untuk pekerja gereja, yang pertama Ibu Lina Singkali, yang kedua Bapak Amos Pareang, ketiga Bapak Alexander Upa, dan terakhir Bapak Sadirun. Untuk penyerahan diserahkan oleh Ibu Anita Bija. Kepada nama yang disebut bisa maju ke depan. Simbolis.
Bingkisan Natal yang terakhir kepada anggota diakonia diwakili oleh Majelis Komisi Diakonia Ibu Reti Talama dan diserahkan oleh Ibu Evi Patadungan. Istirahat. Oke. Baik. Untuk tukar kado, kita skip dan kita melangkah ke istirahat dan penutup. Untuk doa penutup bisa dibawakan oleh Ibu Reti Talama. Disilakan. Baik, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, dan sekalian mungkin doa makan. Mari ibu-ibu kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya, atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami ada pada sore hari ini. Engkau tahu ya Tuhan, kami telah selesai beribadah dalam rangka Hari Natal yang diselenggarakan oleh PWGT Jemaat Keramat Tuhan. Kiranya Tuhan, Natal ini membawa damai di hati kami. Teristimewa Tuhan, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih ke hadapan-Mu atas perkenan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat merayakan Natal pada tahun 2022 ini Tuhan. Ini semua Tuhan, karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami 1 tahun yang lalu Tuhan. Tuhan, Bapa kami dalam surga, apa yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan, firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Amos Patadungan. Kiranya Tuhan firman ini membawa kami, hati kami masing-masing ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah mendengarkan, sehingga kami dapat pergunakan dan laksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Patadungan sekeluarga. Kiranya Tuhan Engkau tetap melindungi, Engkau berikan kesehatan Tuhan, sehingga dapat menjalani kehidupan yang Engkau akan anugerahkan kepada Bapak Pendeta dan juga keluarga Tuhan. Tuhan, Bapa kami dalam surga, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, panitia dari PWGT Jemaat Keramat telah menyediakan makanan dan minuman. Sebelum kami jamah Tuhan, mohon kiranya Engkau bubuhi berkat-Mu, sehingga dapat berguna bagi tubuh dan jasmani kami. Tuhan, ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan seruan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian acara perayaan Natal sore ini. Semoga terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga dan bagi sesama. Selamat Natal 2022, Tuhan Yesus memberkati.